Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik semua. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita di semester yang genap di tahun yang baru. Kita akan masuk di tema 5, yaitu pahlawanku. Pada pembelajaran PKN, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sila keempat dan juga sila kelima, kemudian keterhubungan atau keterkaitan sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Baik, kita akan menyaksikan video berikut ini. Selamat belajar di rumah. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Jika kalian masih ingat, pada tema sebelumnya kita telah mempelajari beberapa sila Pancasila, yaitu sila pertama, sila kedua, dan juga sila ketiga. Untuk tema ini, kita akan belajar mengenai sila keempat Pancasila. Adapun sub-sub materi yang harus kalian pelajari. Pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Dan yang kedua, contoh pengamalan dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Simak penjelasannya dengan baik. Materi yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila. Tahukah kalian bagaimana bunyi dari sila keempat Pancasila? Bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu, apakah simbol dari sila keempat Pancasila? Simbol dari sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Kepala banteng ini merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Kepala banteng dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya dalam musyawarah, orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Lalu, apa makna dari sila keempat Pancasila? Makna dari sila keempat yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Submateri yang kedua yaitu contoh pengamalan dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sebelum kita berlanjut, maka di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan. Mengapa demikian? Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, berdasarkan cerita tersebut, maka perilaku Raja Purnawarman yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, Purnawarman juga bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Jika di dalam kelompok terdapat perbedaan pendapat, maka kita simak terlebih dahulu pendapat yang diberikan oleh orang lain. Setelah itu, baru kita menyampaikan pendapat yang akan kita ajukan.
Jangan terlebih dahulu menyalahkan pendapat dari orang lain, tapi cerna dulu pendapat yang mereka sampaikan. Kedua, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti memiliki kehendaknya masing-masing, tetapi kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ketiga, yaitu mengembangkan sikap demokrasi. Keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Contoh nyatanya yaitu ketika terjadi pemilihan KM di kelas, maka kalian lakukan pemilihan ketua kelas tersebut dengan melakukan musyawarah di dalam kelas. Contoh yang kelima yaitu mau menerima dan melaksanakan hasil keputusan demi kepentingan bersama. Sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui sikap-sikap yang kita lakukan. Berikut adalah contoh-contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap ini mencerminkan sila pertama Pancasila. Menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Sikap ini merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila. Selanjutnya, cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Sikap ini mencerminkan sila ketiga Pancasila. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sikap ini merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila. Selanjutnya, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan bekerja keras merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Taat menjalankan ibadah dan menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Sila kedua Pancasila. Dalam sila kedua Pancasila, berpedoman perilaku terhadap sesama manusia. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, memiliki sikap tenggang rasa. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berpedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Menghargai produk buatan bangsa sendiri. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sila keempat Pancasila. Pada sila keempat Pancasila, berpedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Kedua, mengembangkan sikap demokratis. Berikutnya, sila kelima Pancasila. Pada sila kelima Pancasila, memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, membantu korban bencana alam.
tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberi pedoman agar kita selalu berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita juga harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, karena kita memiliki tanggung jawab sosial. Cerminan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, menghormati hak orang lain. Kedua, tidak melakukan pemborosan air. 3. Bergotong royong menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Yang keempat, melaksanakan kerja bakti lingkungan dengan suasana kekeluargaan. Dan yang kelima, bekerja sama menciptakan kehidupan yang aman bagi semua orang. Cukup sekian untuk materi kali ini. Selamat belajar di rumah, dan anak-anak di rumah silakan mengerjakan latihan nomor 1, 2, 3, dan 4. Dikerjakan kemudian dikirim lewat